Selamat pagi semua, Mas Mbak. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan keempat ya, dengan materi kelompok dan tim perilaku organisasi. Untuk ini nanti Mas Mbak semua ya, kita akan membahas tentang tim, membahas tentang kelompok ya. Dan di sini kelompok dan tim itu adalah dua konsep yang berbeda. Nah, untuk kelompok atau grup didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama, yang secara bersama berupaya mencapai tujuan. Inilah pengertian dari kelompok. Nah, untuk tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individual tersebut. Nah, untuk kelompok formal dan kelompok informal, untuk pengertiannya, Mas Mbak semua, di dalam kelompok formal, kelompok ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja. Contohnya, pengelompokan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang relatif serupa ke dalam satu kelompok-kelompok formal tercipta untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok ini sangat memperhatikan aspek kegiatan kerja yang terorganisasi ya. Nah, untuk kelompok formal, Mas Mbak semua, di sini ada kelompok perintah. Nah, kelompok perintah ini ditentukan oleh bagan organisasi yang terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada penyelia. Kemudian, hubungan otoritas yang ada antara manajer sebuah departemen dengan para penyelianya, atau antara perawat senior dengan bawahan-bawahannya adalah contoh-contoh sebuah kelompok perintah. Kemudian untuk kelompok tugas ya, sebuah kelompok tugas terdiri atas karyawan-karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas atau proyek tertentu. Sebagai contoh, tugas yang harus dikerjakan para petugas sebuah perusahaan asuransi ketika sebuah klaim diajukan adalah tugas bersama. Tugas ini menciptakan situasi di mana beberapa petugas ya, bahwa saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik ya, antara satu dengan yang lainnya agar klaim tersebut dapat ditangani dengan baik. Kemudian setelah kita membahas di kelompok formal, maka di sini adalah kelompok informal. Kelompok informal ini pembentukannya lebih didasarkan pada hubungan dan persetujuan informal di antara para anggota kelompok ketimbang hubungan peran yang telah ditentukan manajemen. Hubungan informal tersebut dibentuk untuk memuaskan kebutuhan sosial dan psikologis para anggota kelompok, sehingga tidak mesti berhubungan dengan tugas-tugas organisasi yang harus mereka laksanakan. Nah, untuk kelompok informal ini, maka di sini ada kelompok minat
ya, yang digabungkan dari kelompok minat. Individu-individu yang bukan merupakan anggota kelompok perintah, tugas, atau tim yang sama mungkin saja memiliki sebuah sasaran bersama. Contoh dari kelompok minat ini adalah karyawan yang berkumpul untuk menghadapi pihak manajemen guna mendapatkan tunjangan yang lebih baik, dan para pramusaji yang bergabung untuk mendapatkan tips tambahan. Perhatikan bahwa sasaran kelompok tersebut tidak terkait dengan sasaran organisasi, tapi sangat berhubungan dengan kelompok yang bersangkutan. Kemudian, untuk kelompok pertemanan, banyak kelompok terbentuk karena para anggotanya itu memiliki suatu kesamaan, misalnya usia, kepercayaan, di sini kepercayaan politik atau latar belakang etnis. Nah, untuk kelompok pertemanan, kelompok persahabatan ini mengembangkan interaksi yang berkomunikasi mereka itu sehingga ke aktivitas di luar pekerjaannya. Misalnya orang yang memiliki hobi yang sama, suka bermain badminton, sepak bola, tenis, renang, maka di sini bergabung menjadi teman persahabatan atau kelompok persahabatan. Kelompok pertemanan itu sama dengan juga kelompok persahabatan. Jadi di dalam kelompok informal ini, Mas Mbak semua, kelompok di mana di sini itu anggotanya pasti memiliki kesamaan di dalam kelompok persahabatan, ya. Oke. Untuk selanjutnya di dalam jenis-jenis tim, ya. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Terdapat 4 bentuk umum dari tim yang biasa kita temukan sehari-hari, yaitu ada tim problem solving, tim self management work, ya, tim cross foundation, dan tim virtual. Nah, untuk tim problem solving ini, dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja, seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Ini merupakan tim kerja, ya, terdiri atas gabungan 8 hingga 10 pekerja dan supervisor yang saling berbagi gagasan wilayah, kewenangan, dan bertemu secara teratur guna mendiskusikan masalah kualitas pekerjaan mereka, menyelidiki sebab-sebab masalah, dan merekomendasikan penyelesaian. Kemudian setelah itu ada tim self management work, ya, bahwa di sini tim problem solving pastinya sudah ada jalur yang benar, tetapi mereka itu beranjak jauh dalam hal pelibatan pekerja dalam proses pembuatan keputusan. Nah, apalagi di dalam implementasi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, ya. Kekurangan ini mendorong eksperimen dari tim yang benar-benar otonom, yang tidak hanya bercorak pada problem solving, melainkan juga menerapkan penyelesaian dan punya kewenangan penuh atas hasil-hasilnya. Kemudian tim cross foundation, ya, adalah tim lintas departemen yang bertujuan meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja yang akan membawa pada peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian ada tim virtual. Tim virtual ini
menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, ya, kendati mereka dipisahkan oleh yuridiksi negara bahkan benua. Nah, di dalam tim virtual ini, mas-mbak semua, banyak sekali yang sudah kita rasakan, bahkan semua orang itu merasakan bahwa benar-benar di dalam teknologi komputer ini, ya, semua orang itu menggunakan teknologi komputer dengan tim virtualnya. Di dalam tim kerja yang terjadi sekarang ini juga sama, ya. Adanya pandemi ini, pastinya kita bekerja itu menggunakan juga dengan tim virtual, walaupun dengan tim virtual ini pastinya ada kekurangan-kekurangan, di mana kekurangan ini pastinya juga kaitannya adanya misalkan saja, ya, sinyal seperti itu, ya. Pastinya hal-hal seperti ini, ya, ada, ya, sudah kita ketahui bahwa pasti ada kelemahannya atau kekurangannya seperti itu. Nah, setelah tim virtual, maka mas-mbak semua, ini adalah perbedaan kelompok dan tim dalam konteks pekerjaan. Stephen Robin ini melakukan pembedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja itu berdasarkan 4 variabel, yaitu dari sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Di dalam perbedaannya, mas-mbak semua bisa melihat di dalam skema, yaitu skema sebagai berikut, bahwa di dalam kelompok kerja itu di dalam sasarannya, ya, itu berbagai informasi. Kemudian kalau untuk tim kerja itu adalah kinerja yang kolektif. Nah, untuk sinergi itu netral untuk kelompok kerja. Kemudian untuk tim kerja itu adalah positif. Kemudian untuk akuntabilitasnya, nah, untuk kelompok kerja itu individual. Kemudian kalau untuk tim kerja itu adalah individual dan saling melengkapi. Kemudian keahlian itu sangat acak dan jarang. Nah, untuk keahlian di dalam tim kerja itu saling mengganti. Maka di dalam kelompok kerja sama tim kerja, mas-mbak semua, pastinya di dalam 4 variabel ini, ya, untuk tujuannya itu pastinya berbeda seperti itu, karena pastinya untuk kelompok dan tim ini adalah dengan tujuan yang berbeda, ya. Kemudian sasarannya pun itu pastinya akan berbeda. Nah, mas-mbak semua, setelah Anda mengetahui dari perbedaan kelompok dan tim di sini, maka kita itu harus tahu juga di dalam 6 variabel yang ditulis oleh Lowry, bahwa 6 variabel ini ada ukuran, ada seleksi, ada kepemimpinan, ada persepsi, ada gaya, ada semangat. Maka taksonomi beda itu kita melengkapnya, yaitu kita lengkapi, kita akan lebih mengkaji, lebih memahami lagi, dalam lagi kita lihat dari ukurannya. Di dalam variabel ukuran untuk tim itu sangat terbatas, ya. Tim terdiri dari beberapa orang saja. Nah,
Sedangkan untuk kelompok itu bisa medium dan besar. Kemudian untuk variabel seleksi ini dari tim bisa krusial. Untuk kelompok itu adalah imaterial. Ya. Untuk kepemimpinan itu berbagi atau dirotasi. Ya, berbagi atau dirotasi. Sedangkan untuk kelompok itu solo. Ya. Kemudian untuk persepsi itu ada pemahaman, pengetahuan saling melengkapi untuk tim. Nah, untuk kelompok ini fokus pada pemimpin. Kemudian untuk gaya itu ada untuk peran koordinasi yang terbesar. Ya, maka untuk gaya di sini untuk tim itu peran koordinasi itu sangat diperlukan. Yaitu di dalam gaya ini tim itu sangat besar sekali untuk peran koordinasinya. Maka untuk kelompok ini adalah konvergensi atau konfirmisme. Ya. Untuk semangat di dalam tim ini adalah interaksi yang dinamis. Ya. Kemudian di dalam kelompok ini adalah kebersamaan mengalahkan musuh. Inilah yang kita pelajari dari penulis Lowry, bahwa kita lihat dari 6 variabel, ya, 6 variabel. Pastinya di dalam tim dan kelompok ini mas-mbak semua bisa membedakan secara rinci bahwa di dalam ukurannya, di dalam seleksinya, di dalam kepemimpinannya, persepsi, gaya, semangat untuk tim dan kelompok pastinya di sini untuk tujuannya itu sangat berbeda, ya. Kemudian di dalam tim dan kelompok ini pastinya untuk keterbatasannya, ya, kemudian untuk kesulitannya itu pastinya berbeda, ya. Kemudian mas-mbak semua setelah mempelajari tim dan kelompok ini, materi dan tim kelompok ini, mas-mbak semua untuk soal itu yang pertama Anda menyebutkan, ya, sebutkan perbedaan kelompok formal dan non formal serta berikan contohnya, ya, serta berikan contohnya. Yang kedua, gambarkan perbedaan antara tim kerja dan kelompok kerja. Mas-mbak semua, yang kita bahas tadi banyak sekali tentang kelompok dan tim yang sudah Anda ketahui, bahwa kelompok dan tim ini pastinya sangat diperlukan di dalam berorganisasi seperti itu. Nah, untuk materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi yang perlu Anda pahami, ya, mas-mbak semua, di dalam tim dan kelompok. Kemudian di dalam kelompok ada informal dan formal. Pastinya kelompok formal dan non formal, kelompok formal dan informal ini adalah sama. Artinya sama apa? Sama untuk non formal dan informalnya. Akan tetapi mas-mbak semua pastinya bisa membedakan di dalam kelompok formal dan non formal. Kelompok formal itu lebih ke atasan ke bawahan, ada perintah tadi, ya, yang Bu Siti sampaikan. Kemudian untuk yang kelompok non formal pastinya bisa didasarkan atas kelompok persahabatan tadi, ya. Kelompok persahabatan
ya pastinya dengan hobi yang sama, dengan dia itu mempunyai kesenangan yang sama, melaksanakan aktivitas yang sama, tetapi tidak terfokus dengan tujuan yang kaitannya dengan di dalam perintah seperti itu ya, karena sudah kaitannya dengan kelompok non formal ini adalah untuk kesenangan, persahabatan seperti itu. Nah, untuk nanti di soal yang kedua ini Mas Mbak semua untuk menggambarkan, itu Anda gambarkan, kemudian pastinya alangkah baiknya Anda bisa membedakan di mana tim kerja dan kelompok kerja. Nah, Mas Mbak semua, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan yang keempat, nah untuk materi kelompok dan tim, di sini Bu Siti akhiri Mas Mbak semua bahwa di dalam pertemuan ini kita sangat banyak sekali mempelajari tentang kelompok dan tim yang tadi sudah Bu Siti sampaikan. Pastinya Anda nanti akan mengetahui saya itu ketika di luar misalkan saja pekerjaan, itu berarti saya mengikuti kelompok informal ya. Saya yakin Mas Mbak semua ya pasti merasakan semua kaitannya dengan kelompok non formal ya, karena kaitannya dengan kelompok persahabatan juga, dengan kesenangan yang sama. Nah itu oke, Mas Mbak semua, di sini untuk materi kelompok dan tim Bu Siti akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.